Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini saya akan berbagi sedikit cerita dan juga bisa jadi tips ya buat kalian. Dimana dalam video kali ini kita akan bahas lagi mengenai oli shock breaker depan. Tepatnya 7 Juni tahun 2023 kemarin, saya mulai nyoba-nyoba oli shock menggunakan oli Gardan Castrol GL4 ya, yang video di tahun lalu itu. Cuman hasilnya menurut saya kurang enak ya. Enaknya itu hanya sebentar, abis itu nggak enak lagi. Walaupun udah pakai campuran Moly EP, tetap aja lama-kelamaan dipakai shock breakernya itu nggak nyaman kalau ngelewatin polisi tidur. Lalu saya ganti lagi si oli shocknya. Ya pakai oli shock standar ya, merek Jumbo. Dan itu juga tetap gak bikin saya puas. Karena tetap aja pada saat lewatin jalan rusak dan polisi tidur bikin gak nyaman. Lalu saya cobain lagi nih, pakai oli mesin. Waktu itu oli mesin yang saya pakai sisaan dari mobil Agya saya ya. Pakai Fastron Eco Green dengan SAE-nya 5W30. Nah pada saat saya pakai itu lumayan tuh, 1 bulan saya rasain motor itu nyaman ya dipakai walaupun lewat polisi tidur atau jalan rusak, itu enak banget. Setelah 1 bulan saya coba, akhirnya keterusan lah saya pakai terus. Kalau nggak salah sekitar mungkin 3 atau 4 bulan ya tepatnya. Saya juga agak lupa karena pas pakai oli Fastron Eco Green untuk oli shock breaker, saya rasakan enak, tapi lama-kelamaan juga tetap balik lagi. Pada saat lewatin polisi tidur, dia ngebantingnya terlalu cepat atau reboundnya terlalu cepat. Jadi bikin tangan itu sakit banget ya ngebantingnya. Akhirnya pilihan waktu itu saya mau balik lagi deh ke oli shock standarannya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, nggak ada salahnya kalau sekali lagi saya cobain oli yang bukan khusus untuk shock breaker. Saya pakai untuk oli shock breaker depan nih guys. Terus karena ada sisaan oli untuk transmisi matic ya di mobil Agya saya, nih mereknya Celspirak S5 ATFX. Nah inilah yang akhirnya saya pakai untuk pengganti oli shocknya. Yang terakhir saya pakai kan pakai Fastron Eco Green. Kemudian saya pakai Celspirak ini. Pada saat pertama kali saya pakai, isinya cuma 55 mili untuk oli shocknya. Nah, begitu saya pakai, saya rasain ini bener-bener empuk banget, lembut banget, ngeribonnya juga enak banget nih oli Celspirak. Cuman karena takarannya di bawah standar yang saya pakai ya, saya itu standar pakai 65 mili. Itu udah nyaman banget buat saya ya, dengan setelan motor yang udah monoshock. Jadi saya nyamannya di angka 65 mili. Dan terakhir kemarin saya pakai lagi di angka 65 mili. Untuk tambahan oli shocknya masih pakai Celspirak. Nah di angka 65 mili ini baru saya menemukan kenyamanan pakai motor ya. Gak ada lagi gejala kalau kita kebut lewatin jalan yang rusak, ngebanting dari stang itu bener-bener ngeribonnya empuk banget. Dan kalau ngehantem lubang atau polisi tidur juga ribonnya nyaman banget ya guys. Ini bekasannya ya, jaraknya yang tersisa ada gapnya segini ya, hampir sama sih dengan oli lainnya saya pakai. Kalau diisi 65 pasti main shocknya itu sampai segini. Tapi untuk masalah reboundnya dia sangat enak banget nih guys. Saya dari iseng nyoba-nyoba malah kepincut pakai Celspirak. Ini udah kurang lebih pakai mungkin udah sebulanan ya saya pakai si Celspirak ini. Buat manuver jadi nyaman banget guys. Ini menurut versi saya aja ya, karena kalau saya bandingin sendiri, dari oli shock yang saya pakai malah ketemu enaknya di Celspirak. Terus alasan saya pilih Celspirak ini kenapa? Karena kan untuk sistem
transmisi Matic sendiri ya, si olinya ini fungsinya agak beda dengan oli transmisi yang lain ya, setahu saya ya. Untuk transmisi Matic-nya sendiri, dia itu ada sistem hidrolisnya untuk mendorong valve yang ada di komponen transmisinya. Jadi memang ada sistem hidrolisnya di dalam sistem transmisi Matic ya, kurang lebihnya kayak gitu. Makanya saya cobain juga nih si sel Spirak. Berbeda mungkin dengan oli Gardan yang lainnya ya, yang gear ketemu gear. Jadi secara fungsi hidrolisnya itu nggak ada ya, karena kan untuk shock breaker sendiri ini ada fungsi hidrolisnya. Makanya rata-rata orang itu pakai oli untuk hidrolik. Pengganti oli shock breakernya pakai oli hidrolik. Biasanya yang dipakai tuh untuk oli hidrolik alat-alat berat ya. Itu belum saya coba. Ada merek Pertamina, cuman saya lupa tipenya apa. Orang itu banyak yang pakai yang merek Pertamina itu. Tapi kalau kemarin saya pakai ini aja nih. Sel Spirak S5 ATF X. Kalau untuk harga 1 liternya sendiri, kalau nggak salah dulu beli 85.000 ya. Ini juga sisaan, kemarin masih sekitar 500 mili ya. Dan sempat saya pakai juga untuk oli Gardan. Kalau nggak salah oli Gardan masih pakai yang sel Spirak ini ya. Karena kan kemarin juga saya bahas di videonya oli kecampur air, terus saya pakai si sel Spirak. Enak juga ini nih guys. Pokoknya kalau saya sih coba-coba aja deh. Enak saya bilang enak, nggak enak saya bilang nggak enak ya guys. Dan mungkin ini bisa referensi buat kalian juga nih yang pengen nyoba-nyoba oli shock yang nyaman, mungkin bisa pakai oli sel Spirak, karena ini menurut versi saya oli shock paling enak yang saya pakai nih. Walaupun baru 1 bulan tapi bener-bener nyaman banget saya pakai oli ini ya. Untuk daya tahannya sendiri saya nggak tahu sampai kapan dia enaknya. Apakah nanti di 2 bulan nggak enak atau enggak, nanti akan saya update lagi ya guys. Oh ya, buat kalian yang penasaran warna olinya seperti apa, bisa dilihat ya. Dia olinya itu cenderung emang encer banget seperti ini ya. Karena memang ini oli untuk menekan hidrolis di valve sistem transmisi mobil ya. Jadi nggak terlalu kental olinya, agak lebih cair seperti ini nih. Cenderung cair banget malah, kayak air ya. Tapi dia tetap oli. Ini baunya kok agak mirip-mirip gula ya, menurut saya nih. Nah, ini nih olinya nih. Jadi gitu ya guys, video kali ini sharing dari saya mengenai alternatif oli untuk shock breaker depan motor kita. Boleh dicoba, boleh enggak, ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman saya, karena kalau nggak dicoba bikin penasaran. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.